Bagaimanapun juga kita tetap harus belajar, dan ketika kita mentoring itu kita juga belajar banget, tapi sedikit mungkin perspektifnya beda. Ini pesertanya ini beneran nih baru pertama kali ikut TV, beneran nih nggak pernah ngajar, tapi kok gini banget ya kalau udah begini ya. Saya soalnya bayangin dulu waktu saya awal-awal tuh kayaknya kok nggak ngerti apa-apa. Sebenarnya itu Pak Made itu udah mikirin semuanya yang kita tidak bisa terpikirkan, tuh semuanya terpikirkan oleh Pak Made untuk memanjakan visual kita. Bahwa di Yoga World itu yang selalu buat saya adalah a place called home. Jadi Yoga World itu adalah my home. Makanya saya sering nongol kan. Sering nongol di home beneran ya. Saya sih nggak mau bicara banyak. Pertama, 3 sesi Thai massage cukup membuat saya relax banget. Saya nggak tahu mau ngomong apa. Ya, kalian masing-masing memberikan inspirasi buat saya. Don't be strangers. Aku berharap kita masih tetap berhubungan, tetap menjaga tali silaturahmi. Jadi selalu saya ulang lagi kapanpun gitu, kalian pada saat perjalanan kalian mulai berbagi, kalau ada pertanyaan muncul di sana, silakan, kami selalu terbuka untuk pertanyaan. Kalau itu memang hal yang bisa kami jawab, kami akan bantu jawab. Kalau tidak, kita coba cari tahu nanti sama-sama. Aja ya, hari ini saya sampai spesial, saya dandan loh, saya sampai panas. Untung dikasih kesempatan sama Pak Made ngomong, gimana Pak Made kan? Ya karena hari ini tuh sangat spesial. Kenapa? Karena hari ini tuh saya mau bilang congratulations buat yang udah lulus 500 jam. Banyak banget ya hari ini ya kayaknya Bu Yuni ya. Banyak ya. Congratulations, kalian semua keren, kalian semua hebat. Tepuk tangan buat kalian semua dong. Oke, itu untuk yang lulusan. Kalau misalnya saya mau memberi sedikit testimoni menjadi mentor, kan pasti juga kalian kayaknya udah lulus 500 kan, pastinya nanti siapa tahu gitu kan. Banyak yang kalian bilang kan bingung nih, udah lulus 500 nggak ada titilapan, udah nggak bisa belajar. Ternyata menjadi mentor itu mendapatkan belajar sesuatu yang lain. Ketika kalian melihat kita keren kan di depannya, dan kalian nggak tahu bahwa di belakang itu kita juga harus belajar, gitu kan. Mau nggak mau kita harus belajar gitu kan. Kita kita sudah menguasai, cuman bagaimanapun juga kita tetap harus belajar. Dan ketika kita mentoring itu kita juga belajar banget, tapi sedikit mungkin perspektifnya beda. Saya udah mentoring dari beberapa kali mentoring, dan saya mempunyai pasangan mentoring yang berbeda-beda. Setiap kali saya mentoring, setiap titik saya mendapatkan pelajaran baru, apapun itu juga, even dari Lucy, even dari Krishna, dari semua pasangan-pasangan mentor saya itu selalu saya bilang, wow luar biasa ya. Kalau kalian melihat saya, wow kok mentornya gini, sama saya juga melihat, oh, ini peserta kali ini tuh luar biasa sekali ya bawain kelasnya. Saya sampai kadang-kadang tuh bilang sama Bu Yuni kan, kalau Bu Yuni, ini pesertanya ini beneran nih baru pertama kali ikut TV, beneran nih nggak pernah ngajar, tapi kok gini banget ya kalau udah begini ya. Saya soalnya bayangin dulu waktu saya awal-awal tuh kayaknya kok nggak ngerti apa-apa. Bu Yuni inget kan saya pertama kali kan ikut TV 1 kan kayak apa kan. Semua itu ada step-stepnya. Jadi ketika kalian lulus 500 jam dan bilang bahwa kapan nih belajar lagi, mentoring itu kita juga belajar. Itu sih. Kemudian yang untuk YYW, lihat nggak ruangannya, keren nggak? Kalian lihat aslinya tuh berserta dengan cahaya-cahayanya itu bisa sampai merinding loh di sana. Itu kan satu, YYW selalu ada improvement. Dari yang awalnya saya termasuk generasi pertama yang ikut online. Yang waktu itu kan pertama kali saya ingat, pertama kali yang saya online, yang waktu itu masih hybrid ya Bu Yuni ya, masih ada sedikit yang di sana. Iya, online-nya cuma nemplokin laptop aja kan. Dibanding hari ini itu sudah benar-benar luar biasa banget kemajuannya. Itu Pak Made itu udah mikirin semuanya yang kita tidak bisa terpikirkan, itu semuanya terpikirkan oleh Pak Made untuk memanjakan visual kita. Tuh kan. Yang akhirnya ketika saya ikutin PT yang lain atau saya ikutin workshop yang lain, yang online, itu udah kayaknya kok gini ya, online-nya kok gini, kayak tuh udah kebiasaan lihat secara visual yang di YYW ini gitu loh. Tadi Pak Made itu mikirin secara detailnya, satu itu. Kedua, YYW selain Bu Yuni selalu bilang kan, oh kan selalu ada ruang untuk improve. Tapi YYW selalu memberi ruang untuk saya improve.
yang tadinya saya nggak tahu apa-apa, yang mungkin hanya belajar yin yoga yang saya dapat, maksudnya yin yoga word itu kan katanya kan belajar yin yoga, tapi nyatanya saya bukan cuma belajar yin saja di sana. Jadi saya di DIY itu belajar banyak sekali di sana, entah soal kehidupan, soal permiminan dan segala macam itu pokoknya saya digembleng sama Pak Made, sama Bu Yuni, dan sama Pino. Termasuk yang saya yang lumayan gaptek, mungkin Pino sangat gatal sekali kalau misalnya lihat saya upload gitu kan. Saya akhirnya diajarin sama Pino gimana caranya biar Instagramable itu di situ. Pak Made juga ngajarin saya gimana caranya kalau misalnya tampil secara visual itu gimana bagusnya. Dan juga Bu Yuni juga mengajarkan seperti yang Gina bilang kan, bahwa mereka itu suatu pasangan yang luar biasa yang selalu memberi inspirasi ke saya dan ke Muel. Itu sih satu. Jadi seperti yang di titik-titik sebelumnya, bahwa Yin Yoga World itu yang selalu buat saya adalah a place called home. Jadi Yin Yoga World itu adalah my home. Makanya saya sering nongol kan. Sering nongol di home beneran ya? Sering nongol, sering makan, gitu tiba-tiba ngapain gitu kan. Karena menurut saya itu adalah a place called home. Itu sih semangat buat kita semua. Itu aja sih Bu Yuni. Terima kasih Fangni. Jadi yang terlihat flawless di depan kamera, emang banyak perjuangan di belakangnya gitu, apalagi kepala sekolahnya lumayan OCD. Saya sih nggak mau bicara banyak. Pertama, 3 sesi Thai massage cukup membuat saya relax banget. Saya nggak tahu mau ngomong apa. Yang pasti selamat buat teman-teman semua, masing-masing kalian memberikan inspirasi bagi saya pribadi, dari Gaby yang lagi sakit tapi tetap semangat untuk belajar, dari Cindy, Rina yang bekerja, Dedeh juga bekerja tapi masih sempat-sempat untuk mengikuti kelas, buat Elviera, aku selalu susah ngomongnya, makanya aku ngomongnya terus Gina, yang di belakangnya aku yakin riwah dengan anak-anaknya. Rahma juga aku lihat sering banget anaknya seliwiran tapi masih tetap semangat belajar. Sedangkan aku sendiri yang cuman riwah dengan 3 anjing aja kadang-kadang udah ke distract. Ya, kalian masing-masing memberikan inspirasi buat saya. Don't be strangers. Aku berharap kita masih tetap berhubungan, tetap menjaga tali silaturahmi. Dan saya berdoa semoga ilmu yang didapat dari YYW dari modul 1 sampai sekarang ataupun yang baru merasakan 2 modul, 3 modul, 4 modul, semua ilmu itu bisa memberikan dampak buat diri sendiri sebelum kita memberikan dampak buat orang lain. Segitu saja, congratulations semuanya. Terima kasih. Jadi hanya satu yang ingin saya sampaikan gitu. Terima kasih banyak untuk apresiasinya, dan seperti yang selalu saya katakan bahwa buat saya mengajar itu adalah sebuah kesempatan gitu yang diberikan oleh Tuhan untuk saya bisa sama-sama belajar, bisa berbagi, karena ya saya juga manusia biasa yang suka lupa. Jadi pada saat mengajar itu juga salah satu hal untuk membantu mengingatkan saya kalau sudah mulai sedikit melenceng. Dan yang sangat saya sukai selalu dalam tiap titi, setiap grup itu selalu ada rasa persaudaraan yang meskipun kita hanya ketemu di layar, tetapi buat saya pribadi seperti yang selalu mengatakan, energi itu bisa terasa meskipun hanya lewat layar. Jadi rasa persaudaraan itu sesuatu yang sangat membahagiakan buat saya gitu. Dan rumah kami selalu terbuka. Maksudnya dibuka kalau kalian pas ketok pintu ya, kalau enggak nanti semua orang masuk gitu ya. Silahkan kapanpun kalian ada waktu jalan-jalan ke Bali, ada kesempatan untuk ketemu, kami akan sangat senang hati kalau bisa ketemuan. Semoga meskipun gitu ini
bagi sebagian dari kalian selesai 500 jam yang bisa dibilang nggak ada titik lagi lanjutannya gitu, tetapi kita masih tetap bisa menjaga rasa kekeluargaan, rasa persaudaraan ini dalam hal apapun. Dan tentu seperti Kakak Fangni masih ada ruang untuk belajar lebih jauh, mentoring. Jadi itu adalah komitmen kami buat saya pribadi gitu, merasa bahwa waktu pandemi ini kan waktu yang berat, tetapi di balik semua itu seperti yang kita tahu bahwa selalu ada hikmahnya. Buat saya juga pandemi ini memberikan kesempatan gitu untuk saya bisa tetap berbagi gitu meskipun tidak traveling, dan itu adalah sesuatu yang buat mungkin sangat saya butuhkan gitu karena sebelumnya terlalu banyak traveling. Jadi ini juga saya masih bisa tetap bersama keluarga di rumah dan masih bisa tetap bertemu kalian meskipun lewat layar. Untuk kedepannya semoga kita bisa terus menjaga hal yang sudah baik ini. Jadi jangan merasa bahwa ini pertemuan terakhir gitu ya, masih ada wadah-wadah yang lain untuk ketemu. Jadi selalu saya ulang lagi kapanpun gitu kalian pada saat perjalanan kalian mulai berbagi, kalau ada pertanyaan muncul di sana silakan, kami selalu terbuka untuk pertanyaan. Kalau itu memang hal yang bisa kami jawab, kami akan bantu jawab. Kalau tidak, kita coba cari tahu nanti sama-sama.